Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Segera, Xiaoyan mengangkat tangannya untuk meraihnya dalam badai, dengan pengalaman gerak sebelumnya, kali ini tidak terpengaruh oleh ledakan dirinya di pasir kuning, dan binatang kosong sebelumnya setelah ledakan diri meninggalkan cadangan. Setelah kembali ke parit dewa kuno, Xiaoyan mengeluarkan yang dia peroleh sebelumnya, dan menentukan bahwa keduanya milik hal yang sama, kira-kira bentuknya sama, dan milik jenis tiang yang sama. Bukannya binatang buas dan binatang buas di sini tidak akan ragu untuk meledakkan diri setelah menghadapi bahaya hidup dan mati. Darahnya dikenal sangat beracun. Jika hanya salah satu dari mereka yang memilikinya, itu berarti tiang tidak berguna, dan jika setiap kepala memiliki tiang ini, itu pasti memiliki efeknya. Semuanya, pengalaman Anda dimulai dari sini. Xiaoyan memandang orang-orang dari tim Dreadnought, tidak terlalu berbahaya di bintang interpersonal ini, dan yang terbaik adalah memberi semua orang pengalaman. Namun, semua orang membentuk tim untuk mencarinya. Ada slip kerajaan di sini. Jika ada bahaya yang tidak dapat dipecahkan, segera hancurkan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan membagikan alkali kekaisaran ke tangan semua orang. Bintang ini tidak luas, dan bagi Xiaoyan, yang memiliki anti-inflamasi guntur ekstrim dan jiwa gua void, itu hampir dapat dicapai secara instan. Untuk memastikan keselamatan semua orang di klan Dreadnought, inilah tempat bagi semua orang untuk melakukan kultivasi singkat untuk saat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa efek dari spar ini, semua orang masih mengumpulkan sebanyak mungkin. Xiaoyan setelah mendistribusikan inspeksi batu giok, dia mengeluarkan pil penyembuhan, dan sekarang kekuatannya lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari orang lain. Pernah dirawat oleh semua orang, sekarang dia dapat sepenuhnya melindungi semua orang. Klan Dreadnought semuanya mengenakan armor Dewa Void yang telah diubah Ding Yue, dan baju besi, perlindungan tubuh, pertahanan, dan kekuatan tempur dapat sangat ditingkatkan. Pada tingkat keamanan, binatang buas ini tidak terlalu khawatir, tetapi ada keberadaan lain di sini, setidaknya mereka berada di tingkat abadi bumi. Namun, dalam hal kultivasi, akan selalu ada beberapa bahaya, dan jika tidak ada bahaya, bagaimana Anda bisa berlatih? Parit Dewa Kuno dua karakter jatuh ke tanah, dan dia menemukan tempat acak dan menggunakannya sebagai benteng, tanpa rasa takut. Formasi tim klan meninggalkan parit Dewa Kuno dan memasuki bintang-bintang yang penuh dengan pasir kuning dan angin. Kemudian, dalam bayang-bayang Xiaoyan, klon Yuan Shen berjalan keluar dari sana dan menyapu keluar dari parit Dewa Kuno, dan bergegas langsung menuju pusat bumi. Dewa memasuki pasir kuning bersama Beijing di malam hari, dan kekuatan jiwa yang ingin dia habiskan tersapu. Pasir kuning ini memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa sampai batas tertentu, sehingga pasir kuning ini dapat menyembunyikan binatang buas. Di antaranya Xiaoyannya Beijing dan Xiao Yueli memasuki pasir kuning, dan terkadang binatang buas muncul, tetapi pertempurannya tidak kuat, dan hampir semuanya bisa dibunuh dengan mengangkat tangan. Hanya 3 tanpa tujuan. Di bintang ini, saat mencari, ada beberapa napas, dan mereka mendekat dengan cepat. Xiaoyan segera bertempur dan bersiap, itu adalah manusia dan bukan binatang buas. Ada lebih banyak orang di sini daripada orang dalam bahaya. Anda dan saya datang untuk mencari kerja sama tanpa niat jahat. Ada juga 3 sosok di pasir kuning, dan bahkan sama dengan anti-inflamasi adalah seorang pria. Dengan 2 wanita, tetapi 2 wanita yang dia bawa sekilas tampak sedikit marah, salah satunya memiliki bibir ungu, dan ada ular berbisa di tubuhnya, dan yang lainnya acak-acakan, wajahnya pucat dan diam, seperti hantu Xiaoyan, alisnya sedikit berkerut. Pria itu mengepalkan tinjunya sedikit, dan matanya dengan hati-hati menatap Xiaoyan dan Ye Beijing dan Xiao Yueli. Ye Beijing di belakangnya, dia tidak bisa melihatnya. Aura yang berasal dari Xiao Yueli juga cukup biasa. Merasa bahwa Xiaoyan adalah yang terkuat dari ketiganya, dan kemudian menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Ruang di hatinya terlalu lemah, dan esensi ruang dan waktu yang bisa dia dapatkan terlalu sedikit. Saya tahu bahwa ada binatang luar angkasa yang lebih kuat di bintang di sebelah saya, dan itu adalah binatang luar angkasa tingkat mikro. Jika Anda bisa membunuhnya, Anda bisa mendapatkan ratusan Space-Time Essence Space-Time Gold dalam sekejap. Xiaoyan mendengar kata ini untuk pertama kalinya, tetapi seperti namanya,
itu seharusnya emas yang tersisa setelah binatang buas yang dia bunuh sebelumnya meledak. Nama dunia adalah emas ruang dan waktu, dan tentang gulungan gambar yang ditinggalkan oleh permaisuri, level yang ditandai di dalamnya, Xiao Yan juga mengerti, tidak mengacu pada tingkat bintang atau ruang pinjaman. Sebaliknya, ini mengacu pada tingkat binatang luar angkasa yang ada di bintang ini. Kemudian jika kami dan yang lainnya bergabung, Yang Mulia berpikir bahwa ada sedikit kemungkinan mereka dapat membunuhnya. Jika saudara tertarik, saya dapat membicarakan Anda secara rinci. Saya adalah dewa ketiga yang abadi. Ada 70% yakin bahwa dia bisa membunuhnya, pria itu berkata dengan serius, dan masih ada 30%, ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, alisnya sedikit provokatif dan bertanya, masih ada 30% variabel, jika Anda tidak bisa membunuhnya, Anda hanya bisa mundur. Bagaimanapun, binatang luar angkasa kritis memiliki keabadian dari makhluk ilahi keempat, kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak. Saya memang memiliki beberapa sarana, tetapi saya masih membutuhkan saudara laki-laki saya untuk bergabung untuk memiliki kesempatan untuk membunuh pria itu dan berkata dengan getir, saya tidak tertarik, Anda dapat menemukan orang lain. Xiao Yan segera menolak, meskipun wajah pria itu tulus, ada sedikit kelicikan yang tak terlihat di matanya. Orang ini menyukai Xiao Yan, pasti ada sesuatu yang menariknya, dan dia tidak takut dengan dao anti-inflamasi. Dia, meskipun Ye Beijing ada di sisinya, dia tidak dapat mengandalkan orang lain untuk segalanya, dan dia tidak dapat menggunakan Ye Beijing sebagai kartu haul. Oleh karena itu, bahkan jika apa yang dikatakan orang ini benar, Xiao Yan harus mempertimbangkan apakah dia memiliki kemampuan untuk makan sendiri. Jika tidak, Xiao Yan pasti tidak akan membuat langkah berisiko. Saudara tunggu sebentar, binatang luar angkasa kritis ini tidak mudah dicari. Saya tahu lokasi persisnya, akan sangat sulit bagi Anda untuk menemukannya lagi. Pria itu tidak tahu. Xiao Yan memiliki gulungan gambar permaisuri di tangannya, yang telah ditandai untuknya. Jadi, saya telah membawa yang lain bersama saya sebelumnya, dan mereka telah terbunuh dalam pertempuran. Mata Xiao Yan sedikit menyipit ketika dia melihat pria itu, dan dia bisa menarik analisis dari apa yang dikatakan pria itu. Oleh karena itu, Xiao Yan bertanya seperti ini, untuk tidak menyembunyikan bahwa saudara memang telah mencoba sebelumnya, jadi dia tahu banyak tentang binatang luar angkasa yang kritis ini, dan dengan kekuatan saudara, dia pasti tidak akan dikalahkan lagi kali ini. Pria itu berkata dengan serius, seolah-olah dia menginginkan bantuan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit ragu-ragu, lalu mengangguk sedikit. Oke, tapi kamu bisa menungguku beberapa saat. Xiao Yan setuju, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan pria itu. Di bawah Feng Xichang Ruo saudara, ketika siap, hancurkan kapan saja. Sudut mulut penjaga penjara naik, dan Anda berencana untuk mengundang orang lain. Xiao Yan memandang pria itu dan sepertinya melihat melalui pikirannya lagi. Tentu saja, itu sudah cukup bagi kita untuk memastikan bahwa kita dapat menemukan pembangkit tenaga listrik abadi ketiga dari Dewa Gravitasi adalah yang paling aman. Feng Xichang berpikir sejenak dan menjawab. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.